Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pak, Iya. Suara saya malam Pak. gimana? Cukup keras nggak? Oke. Kurang Pak. Bisa dengar ya suaranya? Oke. Terima kasih. Sebentar ya, saya screenshot dahulu. Oke. Ya, sudah ada 9 orang dan 2 orang tadi kalau nggak salah izin ya. Jadi bisa kita mulai sekarang ya. Oke, ya ini materi kali ini terkait dengan apa kemarin ada yang kita berdiskusi masalah ini ya, ketiganya atau keselamatan untuk di radiografi gitu ya. Nah, berbicara mengenai keselamatan dan apa keselamatan kerja untuk di radiografi, uh, sebenarnya di sini kita lebih kompleks ya untuk membahasnya. Jadi ya tidak seperti kalau kita satu pekerjaan ke semua kita mengalas gitu ya. Mengalas kita perlu safety apa apron gitu, perlu safety terkait dengan elektrikal gitu ya. Uh, untuk di radiografi, safety-nya ini kita mulai dari pemahaman kita dahulu gitu, pemahaman kita yang lebih mendalam di sini ya. Uh, sebelum kita memulai sebelum kita memulai hal yang detail-detail di sana, saya sedikit share screen saja dahulu ya, share screen. Oke, ini ada modul ya. Modul ini kebetulan modul yang sebentar ya. Oke. Nah, modul ini ada modul buatan Bu Nurul yang kebetulan pengajar di sini ya. Cuman saya nggak akan bahas detail untuk modul ini. Cuman ada gambar yang cukup menarik itu di sini. Yaitu mengenai bahwa kalau kita bermain-main dengan radiografi, apabila kita tidak apa ya, tidak waspada, ada hal-hal yang bisa berakibat fatal gitu ya. Mungkin di rekan-rekan semua pernah dengar istilah mutasi gitu ya, pernah dengar istilah kanker gitu, pernah dengar istilah kalau kena radiografi itu bisa ada yang pernah dengar, oh nanti bisa mandul, bisa apa, kita akan coba sedikit bedah di situ ya. Oke, di sana semoga bisa kelihatan ini ya. Ini ada modul dari Bu Nurul kebetulan yang bikin. Intinya adalah bahwa sel itu, ini di sebelah kiri ini adalah sel, ini sel normal ya. Di sebelah kanan ini selnya apabila sudah terkena mutasi yang berlebihan, kita bilang namanya apoptosis gitu ya. Dan ini akibatnya salah satunya adalah akibat dari radiografi. Mohon maaf ini gambar berikutnya adalah gambar disturbing. Agak mengganggu bagi yang mungkin kurang suka, ya mohon maaf gitu. Oke. Ini adalah contoh gambar, mohon maaf ya, ini ada di figur 1, di sana semoga kelihatan. Ini adalah gambar orang yang tangannya terkena radiasi. Radiasi yang sangat-sangat parah gitu ya, sehingga kelihatan di hari ke-9 seperti apa, hingga 11 seperti apa, 16, dan hari ke-24 dia bisa seperti ini. Ini adalah dia udah terkena mutasi ini ya, udah terkena mutasi sampai hari ke-24 seperti ini. Oke, saya nggak akan kasih lihat gambarnya berikutnya karena saya juga agak sedikit ngeri-ngeri gimana gitu ya. Saya sebenarnya nggak suka ngobrolin seperti itu. Cuman kita mulai dari bahayanya dulu ya, dari bahayanya dulu. Oke, dari bahayanya dulu. Jadi intinya bahwa kalau kita ngobrol dengan radiografi, itu pastinya kita berkaitan juga dengan namanya sinar radioaktif. Namanya sinar radioaktif gitu ya. Nah,
sinar radioaktif ini tidaklah seperti kalau cerita-cerita di Marvel gitu ya. Kalau di Marvel itu kan ada ceritanya Hulk gitu ya. Hulk dia terkena sinar gamma gitu ya, sinar gamma high high yang sangat tinggi gitu, sehingga dia bisa jadi superhero kayak gitu ya. Pada kenyataannya tidak seperti itu gitu ya. Pada kenyataannya itu kalau orang-orang terkena radioaktif beneran gitu biasanya nanti malah yang terjadi sel-selnya bermutasi. Sel itu bermutasi. Nah, apa artinya mutasi? Sel itu sebenarnya normalnya gini. Tubuh kita setiap hari itu alhamdulillah dari Allah itu dari Tuhan pencipta kita itu sudah punya mekanisme yang sudah diatur. Jadi semua ada sel-sel kita yang mati, itu ada sel-sel yang menggantikan. Kita bilang namanya regenerasi gitu ya. Regenerasi. Jadi sel-sel kita dengan ajaibnya itu sudah diatur gitu ya. Sudah regenerasi dengan sudah ada pakemnya. Nah, suatu saat apabila ada yang mengganggu itu kita bilang bisa terjadi harusnya regenerasinya untuk menggantikan yang mati, sel-sel yang mati di tubuh kita, itu sel-sel itu bisa namanya mutasi ya. Mutasi itu artinya sel-sel itu bisa membelah diri dengan tidak terkontrol. Tidak terkontrol. Sehingga nanti kadang-kadang kita lihat orang terkena mutasi, dia awalnya dia bisa terjadi tumor, berikutnya bisa terjadi kanker. Nah, kanker itu adalah akibat mutasi yang berlebihan, dia beregenerasi sehingga jadi ya kalau semama di organ dalam nanti ada kanker hati, segala macam kanker dan kanker kulit kalau dikena ini dan sebagainya. Jadi itu segera salah satu contoh ya, itu mutasi. Mutasi ini penyebabnya banyak. Penyebabnya banyak, nggak sekedar dari radioaktif juga. Tadi bisa jadi dari makanan-makanan kita, pola hidup gitu. Bisa jadi ya kalau di bungkus rokok itu ada juga ya bisa kanker tenggorokan sama. Cuman kita ini melihat bahwa mutasi yang kita bahas di sini salah satunya gitu. Bisa dari yang tadi dari sinar matahari pun bisa terkena kanker, bisa terkena salah satunya juga selain dari yang itu, dari makanan, dari gorengan, dari pola hidup, dari stres juga bisa. Tapi bisa juga timbul dari yang kita pelajari di sini, yaitu timbul dari sinar radioaktif. Nah gitu, sinar radioaktif. Oke, ini bahasanya saya bahas agak panjang dahulu ya. Jadi mulainya dari sinar radioaktif. Nah, sinar radioaktif yang akan kita bahas di sini adalah ada dua jenis, yaitu sinar X untuk semester ini ya, sinar X dan sinar gamma, sinar X dan sinar gamma gitu. Sinar X dan sinar gamma. Seberapa bahayanya? Seberapa bahayanya kita lihat dahulu ya. Sekilas dulu ini, sekilas dahulu. Nah, bentar ya, saya perlihatkan dahulu yang mana ya. Yang ini. Bentar. Maaf ini slide saya tidak beraturan. Jadi karena ini jangan pakai yang ini. Oke, kayaknya yang ini aja. Dari mana sebentar ya? Aku nggak ada di sini. Mohon maaf nggak ada di sini. Saya coba matikan dulu. Oke, sambil saya berbicara, kalian juga kalau semua ada pertanyaan-pertanyaan juga diperbolehkan ya. Oke. Sebentar, di mana ya tadi saya lihat? Oke lah, gini aja intinya. Di sini ada sambil ini ya, sambil browsing saja ya, sambil browsing ya. Alpha. Jadi ada beberapa sinar, ada sinar alfa, ada sinar gamma, ada sinar beta, radioactivity. Oke. Coba kita lihat ya.
Oke, ini. Ya, ini gambarnya cukup representasi. Oh, kurang bagus ya. Nah, oke. Oke. Ya, di sini ada gambar. Ini gambar. Oke. Pertama adalah sinar jenis-jenis sinar radioaktif ya. Pertama ada sinar alfa. Alfa seperti ini. Alfa ini sinarnya dia energinya besar, tetapi dia tidak bisa menembus terlalu jauh. Terlalu jauh. Jadi untuk bahkan selembar kertas saja dia tidak bisa menembus sinar alfa ini ya. Energinya besar dia. Terus berikutnya ada sinar beta. Sinar beta ini energinya nggak sebesar sinar alfa, tetapi dia untuk kertas dia bisa menembus. Tetapi kalau semua perplex ini perplex kayak plastik ya, plastik mika atau apa gitu. Ini dia nggak bisa nembus, nggak bisa nembus. Nah, yang kita pelajari dari ini adalah kita akan pelajari adalah gamma. Lambangnya gini, gamma ya. Gamma, sinar gamma ini dia bisa menembus kertas, bisa menembus plastik-plastik yang tebal sekalipun. Baja juga bisa ditembus dia. Dan yang susah ditembus ini adalah logam namanya lead. Kalau bahasa Indonesianya timbal. Timbal itu logam yang biasa digunakan buat pemberat kalau buat mancing gitu. Mancing ada timbalnya gitu. Atau kadang-kadang buat di aki juga ada timbalnya gitu. Nah, itu logam yang sama. Logam ini dia padat sekali secara apa? Secara atom. Jadi sinar gamma susah menembus. Kalaupun nanti keluar dari situ keluarnya sedikit banget. Jadi lebih banyak terhalang oleh logam ini. Logam timbal ini atau logam lead ini yang sering digunakan buat melindungi dari sinar radioaktif, sinar gamma. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Nah, oke, mulai dari sini dahulu ya. Oke. Terus berikutnya adalah sebentar ya. Oke. Tadi yang mana udah saya siapin? Kok nggak ada? Oke. Ya. Oke, kita mulai dari ya ini adalah bentuk kalau kita di lapangan kalau melihat cara melakukan penyinaran sinar gamma ini adalah kondisinya skematiknya seperti ini ya. Ini contohnya dia di satu bangunan ya kita melihat seperti ini ya penyulingan minyak gitu ya. Oke. Setelah itu ada pipa-pipa. Nah, sebetulnya dia mau mengecek pipa. Nah, kita lihat di sini. Oke. Saya perbesar. Nah, di sini ada semacam sedikit kayak las-lasan. Oke, itu yang dicek. Terus di sini ada satu kayak bentuknya tas kecil. Ini adalah kita bilang casingnya yang berisi dari radioisotopnya ya, berisi radioisotopnya. Terus setelah itu kita lihat di sini ada satu kabel nih ya, ada satu kabel keluar menuju ke ujungnya. Masih ingat kabelnya ini? Kabelnya ini kita bilang namanya adalah pigtail ya, dalamnya pigtail. Terus ujungnya ini namanya adalah kolimator. Ini namanya kolimator ya, kolimator. Oke, lanjut. Nah, gimana cara mengeluarkan radioisotop yang ada di dalam? Contohnya kalau di sini anggaplah kita menggunakan kobalt ya, kobalt 60 gitu. Contohnya kita menggunakan satu jenis radioisotop namanya kobalt 60. Kita keluarkan menuju sini, maka dia orang ini menggunakan ini. Oke, ini kayak semacam kren gitu ya. Dikerek, nanti dikerek dia bisa nanti keluar di sana, nanti habis itu nanti bisa menyinar. Nah, selama penyinaran radioaktif ini harus ada perhitungan jarak aman. Nah, ini yang mau kita bahas di sini. Perhitungan jarak aman yang akan kita gunakan di sini.
Oke. Pertama adalah memastikan di sini ada garis pembatas ya, garis pembatas ini. Garis pembatas ini. Jaraknya ini berapa? Ini yang nanti akan kita bahas. Berapa jarak aman untuk melakukan ini? Yang pertama ya. Yang kedua kita lihat ada 2 orang di depan. Ada 2 orang. 2 orang dia menggunakan safety standar untuk melakukan ini. Kita lihat dia menggunakan helm dan sebagainya. Kan ini pekerjaan di luar ya, bisa jadi kejatuhan. Normal. Terus dia menggunakan sarung tangan. Dan kita lihat yang cukup menarik di yang orang sebelah kanan. Di depannya dia ada semacam kayak kotak kecil ya, kotak kecil seperti itu. Dan itu dia pakai. Itu apa? Dalam ini ada artinya. Ini adalah dia menggunakan satu semacam badge. Badge itu kayak lencana ya. Kalau polisi itu kan ada badge-nya, ada lencananya. Seorang pegawai pekerja radiografi, pekerja radiografi ini dia memiliki badge juga di sini. Badge-nya di sini yang dia harus selalu dia bawa. Harus selalu dia bawa. Kalau secara aturan ya harus dia bawa. Nah, ini yang nanti menghitung berapa paparan radiasi yang akan dia terima lewat situ. Dan ini sifatnya personal gitu ya. Jadi kalau sama bapak ini yang make, ya dia pakai dia terus gitu. Nanti yang bapak sebelah kiri pun dia punya badge, ya badge-nya dia sendiri juga. Jadi nggak boleh saling tukar gitu ya. Kenapa? Karena itu bersifat personal, nanti bisa dihitung sendiri badge-nya. Apa yang dihitung di situ? Yang dihitung di situ adalah dia terkena radiasi seberapa banyak sih. Nah, itu ada alatnya. Di sini kita lihat namanya badge di situ ya. Mengenai alat yang khusus ya, alat yang khusus adalah itu ada badge. Terus yang kedua kita lihat di sini bapak yang sebelah kiri dia memegang sesuatu. Dia memegang sesuatu, dia pegang. Ini namanya adalah surveimeter. Apa gunanya surveimeter? Ini adalah alat pendeteksi dari radio aktif. Jadi kalau seumpama di sini nilai dari radioaktifnya terlalu tinggi, maka si alarm ini akan menunjukkan ada jarum gitu, ada jarum tertentu yang sehingga menunjukkan kalau semua dia kelebihan nanti surveimeter ini dia nanti jarumnya menunjukkan angka tertentu. Oh, dia ketinggian gitu, karena dia ketinggian jadi dia ini nggak aman. Dan kalau yang tipe-tipe tertentu dia ada keluar alarmnya, keluar alarmnya gitu. Terus yang paling penting juga, walaupun ini nggak terkait langsung dengan radioaktif ya, ini adalah selama proses penyinaran ini kita harus ada lampu. Lampu di sini lampunya harus kelap-kelip gitu ya. Kelap-kelip. Ini adalah kalau kita melakukan penyinaran di outdoor. Harus ada lampu. Di indoor juga sama. Ada lampu yang bisa kelihatan dari luar ruangan juga harus kelap-kelip menandakan bahwa di situ sedang ada penyinaran radioaktif. Mengenai proses radiografi di sini ya, proses radioaktif. Oke, satu gambar ini bercerita banyak. Ya, satu gambar ini bisa bercerita banyak, seperti yang tadi sudah saya sedikit kemukakan. Oke, dan di Indonesia siapa yang mengatur itu semua? Di sini ada di atas nih namanya Badan Pengawas Tenaga Nuklir gitu ya. Namanya Bapeten. Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini yang dia mengawasi untuk kegiatan seperti ini, diawasi oleh dia semua. Dan ini ada amanat undang-undangnya ya, ada undang-undang tertentu yang mengatur mereka. Jadi ini resmi ada undang-undang tertentu, diatur semuanya. Jadi seluruh Indonesia, semua kegiatan radiografi ini diawasi oleh ini, Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Radiografi ada di mana saja, nggak hanya di lingkungan pengelasan seperti yang kita lakukan ini ya. Ada juga di rumah sakit kayak tadi ada ronsen gitu ya. Kayak kemarin ada kejadian di Serpong kalau nggak salah di Tangerang diketemukan satu radioaktif di satu lingkungan perumahan kalau nggak salah namanya cesium gitu ya, logam radioisotop gitu ya. Dan itu udah semingguan di sana satu logam kecil dan ternyata setelah diselidiki itu adalah dari satu rumah sakit. Ada satu oknum yang kelalai dia ngebuang sembarangan di perumahan dia, dibuang sama dia gitu. Jadi sebagai contoh ya rumah sakit ada juga yang lalai membuang radioisotop sembarangan gitu, ditaruh di luar. Oke, saya sedikit cerita juga.
radioisotop itu bentuknya kecil ya. Kemarin sudah sempat lihat di video sebelumnya. Dia bentuknya kecil kayak kacang kedelai, segede kacang kedelai gitu ya. Contohnya itu adalah kalau semua kita pakai untuk pengelasan itu adalah iridium 192. Contohnya kemarin sudah dibahas di video sebelumnya. Iridium 192 itu ada cerita dahulu ada orang menganggap itu mahal. Ya memang itu mahal. Dan kalau beli juga harus ke Bapeten ini beli. Dan dia walaupun beli dia ada masa berlakunya ya. Masa berlakunya kita bilang namanya waktu paruh gitu. Berlakunya selama sekitar 70 sekian hari gitu ya. Kalau lebih dari itu ya nanti harus diganti diganti yang lebih baru lagi gitu. Nah, ada yang menganggap itu mahal tapi nggak tahu sama ada orang tertentu dikantongin gitu. Dikantongin kalau nggak salah itu ceritanya ada di Singapura ya kalau dengar saya cerita. Lupa banget gitu. Nah, kalau nggak salah setelah itu kejadian berapa lama kemudian ketahuan gitu dan dia kondisinya sudah sangat-sangat ya awal-awalnya dia kayak gelisah segala macam setelah berapa hari kemudian mirip-mirip dengan flu gitu ya. Setelah kena flu lama-kelamaan dia seperti ya kalau radiasi berlebihan itu akhirnya kalau nggak salah sama dia disakuin ya, 2 hari kemudian dia sudah ngerasa nggak enak badan gitu. Saya lupa apakah orang itu selamat atau nggak selamat gitu. Cuman itu paparannya udah sangat-sangat tinggi sekali gitu ya. Jadi jangan bermain-main dengan yang berbau radioaktif ini ya, tanpa ada pelindung dan tanpa ada pengetahuan yang mencukupi di sini. Oke, dan di sini juga untuk terkait dengan radiografi itu ada operatornya. Mirip dengan NDT yang lain, ada operatornya. Di sini juga ada operatornya juga. Operatornya sendiri dia harus di-training dengan baik dulu di sini ya, dan harus tersertifikasi oleh Bapeten ini untuk melakukan mengoperasikannya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Belum ada. Jangan sungkan ya kalau ada bertanya kayak gitu ya. Oke, lanjut berikutnya ya. Dan ini ada tipe-tipe untuk melakukan radiografi. Yang pertama adalah ada tipe bentuknya portable kayak gini, bisa dibawa kayak tadi kayak casing-casing gitu ya. Terus ada juga yang pakai troli, mobile ini. Ada juga nanti terpasang fix, itu biasanya di fasilitas tertutup. Dia di ruangan tertutup gitu ya. Memang nembaknya harus di situ gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi bukan ditaruh di lapangan. Oke. Oke, ini yang cukup menarik. Oke, saya mulai dari yang berikutnya. Ini adalah beberapa jenis radioisotop ya. Radioisotop yang sering digunakan untuk radiografi di pengelasan. Oke. Ada namanya pertama adalah kobalt 60. Ini kobalt 60. Kobalt 60. Dia waktu paruh. Waktu paruh itu maksudnya gini ya. Jadi namanya radioisotop ini ada kobalt, ada cesium 137, ada iridium. Nah, iridium 192 ini yang sering banget digunakan. Nomor 2 baru kobalt gitu yang sering digunakan untuk pengelasan. Ada selenium, ada ytterbium dan sebagainya. Ini semua karena dia bersifat radioaktif, berarti dia selalu memancarkan. Memancarkan apa? Memancarkan gelombang sinar radio elektromagnetik di sini yang namanya adalah sinar gamma. Kalau ini sinar gamma ya, dia memancarkan sinar gamma. Oke, dia memancarkan sinar gamma. Nah, pancaran ini itu makin lama makin meredup gitu. Bisa dibayangin ya, makin redup. Mirip dengan kalau kita beli lampu gitu ya, lampu Philips lah gitu ya. Mungkin tahun pertama dia terang gitu ya, tahun kedua masih terang, tahun ketiga sudah mulai redup dan akhirnya mati gitu. Nah, ini juga analoginya mirip kayak gitu. Nah, kalau kobalt dia itu nyalanya tuh terang gitu. Nah, dia ada intensitasnya ya untuk memancarkan itu. Dan dia berkurang jadi setengahnya. Nah, berkurang jadi setengah pancarannya kita bilang namanya waktu paruh. Itu dia berkurang setelah 5,3 tahun.
Ini namanya waktu paruh. Ya, contoh berikutnya, kalau seumpama iridium nih, iridium dia memancar terus. Nah, dia berkurang jadi setengahnya setelah 74 hari. Jadi setelah 74 hari dia berkurang pancarannya. Oke, setelah 74 hari berkurang lagi jadi setengahnya lagi. Jadi kalau pertamanya 100%, setelah 74 hari jadi 50%. Setelah 74 hari kemudian dari 50% jadi setengahnya lagi, jadi 25%. Setelah 74 hari berkurang jadi setengahnya lagi, jadi 25 dibagi 2, 12,5%. Dan lain sebagainya. Ini adalah di iridium 192. Oke. Oke, dan selanjutnya kobalt. Nah, kobalt tadi itu dia cocok untuk ketebalan baja di atas 2 inci. Ya, 2 inci sampai 6 inci atau 50 mm sampai 150 mm. Jadi ini untuk yang tebal-tebal, ini pakai kobalt. Oke, pakai tebal. Kalau iridium 192 dia cocok di 10 sampai 70 mm, 1 sampai 7 cm sekitar itu. Makanya yang kalau kita lihat di lapangan seringnya untuk pengelasan lebih sering kita temuin pakai yang iridium 192 gitu. Lebih sering kita temuin pakai itu. Walaupun kadang-kadang ada juga pakai yang lain nih gitu ya. Ada juga pakai selenium, ada juga gitu. Tapi iridium yang paling sering kita jumpai. Walaupun di sini kita lihat waktu paruhnya paling kecil ya dia, kecil 74 hari. 74 hari. Ada juga kadang-kadang ada pakai cesium karena cesium waktu paruhnya lumayan lama nih, 30 tahun gitu. Disimpannya bisa lama gitu. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini adalah tipe-tipe jenis radioisotop yang biasa digunakan ya. Oke, dan ini beberapa contoh casingnya ya, kita bilang kamera radiografi sih gitu. Tipe beberapa jenisnya macam-macam. Oke, saya nggak bahas ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat alat personal yang kita gunakan. Oke, kita gunakan. Nah, ini ada beberapa alat seperti ini yang akan digunakan. Jadi gini, tadi sudah sempat dibahas bahwa seorang itu dia menggunakan badge atau lencana ya, yang tadi kalau semua melakukan penyindaran radioaktif dia menggunakan badge atau lencana. Oke, nah bentuknya adalah seperti ini. Oke, bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk badge-nya nih. Ini badge-nya. Ya, badge-nya seperti ini. Oke. Nih, yang berwarna kuning ini ya, berwarna kuning ini adalah badge-nya. Oke. Ini adalah dipakai perseorangan ya. Dipakai perseorangan, dipakai hanya semama satu orang. Siapa nih contohnya di sini? Dari contohnya siapa? Priyansyah lah gitu ya. Priyansyah jadi operator radiografi gitu ya. Jadi nanti kalau Priyansyah punya operator radiografi, maka ini badge-nya ini adalah khusus untuk Apriansyah saja. Jadi nanti kalau semua ada yang lain, contohnya siapa Eki gitu, Eki jadi petugas radiografi juga. Nanti badge-nya ini nggak boleh saling tukar, karena ini memang untuk punyanya Apriansyah saja. Kenapa? Karena ini nanti dia sifatnya akumulatif ya. Jadi kalau dia melakukan satu pekerjaan penyinaran, nanti dia tersimpan di sini untuk nge-record. Nge-recordnya sampai sudah berapa lama sih paparan yang dihasilkan. Gitu. Jadi makin lama itu dia nge-record makin banyak. Nah, aturannya berapa banyak sih? Berapa banyak yang bisa diterima oleh tubuh secara aturan ya, jumlah radiasinya itu. Untuk itu kita lihat sekilas ya dari YouTube. Saya persiapkan dari YouTube. Mana dia? Sebentar. Oke, ya. Radiation with enough energy to cause changes at the atomic level is called ionization. Oke, mohon maaf di sana tadi suara YouTube-nya kedengaran nggak ya?
Dengar Pak. Dengar, Pak. Dengeran ya? Oke. Terima kasih ya udah kedengaran. Ini adalah YouTube dari IA ya. Ini sederhana, cuma 2 menit saja. Cuman ini menceritakan satuan. Kita belum detail ya. Kita ngobrolin satuan. Ini satuan yang sering dipakai untuk radiasi. Radiation. Oke. It can damage cells, so it's important to measure its potential health effects. Oke, jadi radiasi itu bisa merusak sel. Jadi ini gimana cara menghitungnya sih untuk biar yang aman untuk merusak di tubuh gitu ya. But how? Units measuring ionizing radiation are commonly named after. Oke, ini adalah ada satuan-satuannya. Satuannya ini ditemukan oleh 4 orang yang berbeda gitu. Jadi sayangnya di sini kadang-kadang kita di awal saja sudah ketemu 4 satuan ya gitu ya. Kita mulai dari yang pertama. Pertama ini ada 2 orang suami istri namanya Marie Curie dan Pierre Curie gitu. Ini sebelah kiri. Dia menemukan radioaktif di awal-awal. Mereka adalah salah satu legenda yang sangat dihormati gitu ya. Ini Marie Curie. Jadi satuan untuk kalau kalian pakai radioisotop itu satuannya adalah satuan berapa Curie gitu ya. Nah, ini satuannya pakai ini. Terus berikutnya, ini ada bapak-bapak namanya Henry Becquerel. Nah, dia juga dihormati, satuannya digunakan juga untuk menghitung satuan radioaktif. Terus berikutnya ada lagi seorang namanya Gray, digunakan juga untuk satuan yang diterima oleh tubuh. Tadi kalau yang sebelah kiri 2 orang ini ngobrolin untuk yang masih di isotop. Nah, kalau 2 orang sebelah kanan ini ada Gray, dan ini ada juga Sievert. Gray ini dia untuk yang diterima oleh tubuh. Sievert ini dia menyempurnakan lagi apa yang sudah ditemukan oleh Gray. Namanya Sievert. Oke, kita lihat ya bahasanya. Oke, ini ya nama-namanya. Mary sama Pierre Curie, ini Henry Becquerel, Louis Harold Gray, sama ini Ralph Sievert. Ini nama orang ya, dijadiin satuan untuk pengukuran radioaktif. The unit for radioactivity, for example, was initially named after Marie and Pierre Curie, pioneers of radiology. Scientists now use Becquerel, Gray, and Sievert. Oke, sekarang saintis sekarang menggunakan ini ilmuwan. As standard units to quantify radiation and estimate its impact on people. Let's take an example. Suppose Alex is standing close to a radiation source. Bayangkan ada orang dekat dengan sumber radioaktif. Source emits radiation through decay or loss of energy. Nah, di sini atom-atomnya dia meluruh. Kalau di radiografi kita bilang meluruh ya, meluruh dia mencar-mencar jadi menghasilkan radioaktif. Meluruh gitu ya, kita bilang namanya meluruh. Energy of its unstable atoms. This radioactivity is measured in a unit called becquerel. Oke, kayak gitu namanya becquerel. Ini namanya becquerel ya. Over time. When Alex stands too close to a source of ionization. Oke, anggaplah orang ini namanya Alex, dia cukup dekat dengan sumber radioaktif radioaktif tadi dia menerima radioaktif. Nah, nerima gitu. Oke, kita lihat bahasanya. Radiation, his body absorbs a dose of energy. This dose is measured in grays. Grays describe the energy Alex's body has absorbed, divided by his weight. Oke, energi akibat radioaktif yang diterima oleh tubuh itu namanya 1 Gray. 1 Gray adalah 1 Joule per kilogram berat tubuhnya dia. 1 Gray. But grays don't give a full picture of the effects of radiation. Some types do more damage than others. Certain body tissues are more or less sensitive to ionizing radiation. To calculate potential health effects, we use a unit called Sievert. Oke, ini yang sekarang sering digunakan, namanya Sievert, singkatannya SV. Sievert dari nama orang. Nah, ini digunakan untuk secara real radioaktif yang diterima oleh paparan radioaktif yang diterima oleh tubuh. Sieverts take into account the type of radiation, the tissues exposed, and how much energy they could have absorbed. The bigger the sievert,
the higher the potential health risk for Alex. Since 1 sievert is a large quantity, radiation doses are usually expressed in fractions of sieverts. Nah biasanya satuan untuk radioaktif yang bisa diterima oleh tubuh manusia itu satuannya ini yang tengah nih, milisievert. Jadi kalau 1 sievert, 1 itu dibagi 1 itu dibagi 1000, itu namanya mili ya. Jadi kalau meter, 1 meter dibagi 1000 namanya 1 milimeter. Itu namanya 1/1000-nya meter gitu. Ini juga sama. 1 sievert dibagi 1000 namanya 1 milisievert. Nah, kalau 1 mili tadi dibagi 1000 lagi, jadi 1000 dibagi 1000 kan jadi 1/1000 kan? Nah, 1/1000 namanya adalah mikro. Mikro ini 1.000.000. Mikrosievert ini. Mikrosievert. Bisa dipahami untuk apa satuan di sini ya? Bisa, Pak. Ya, terima kasih. A person's exposure due to all natural sources of radiation, for example, is on average around 2.4. Sebenarnya kita kalau di lingkungan ini, kita juga dapat radiasi dari macam-macam, dari matahari, dari gunung, dari bumi, dari mana gitu. Kita dapat. Dan besarnya berapa? Besarnya adalah sekitar 2,4 milisievert setahun. Besarnya segitu sebenarnya gitu. Kita sebenarnya kita terima, cuman badan kita bisa menerimanya gitu. Itu kan jumlahnya masih jumlah yang bisa diterima oleh tubuh, nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Nah, pertanyaannya kalau untuk bapeten itu batasnya ada. Batasnya adalah bukan 2,4, itu batasnya adalah yang untuk pekerja radiografi, batasnya adalah 20. Kalau dia jadi pekerja radiografi. Selama 1 tahun dia berapa sih yang boleh diterima? Adalah 20 milisievert per tahun. Itu kalau kita bekerja di bidang radiografi. Itu aturannya dari Bapeten. Oke. Ya, semoga di sini bisa dipahami ya. Nah, tadi kita udah kenalan dengan namanya sievert. Sievert itu adalah satuannya namanya sievert. Oke ya. Oke, semoga sampai di sini belum ngantuk ya. Semoga belum ngantuk. Ya, Pak. Aman. Belum, Pak. Gimana? Belum paham ya? Oke. Belum ngantuk. Oke. Ya, kita mulai dengan satuan yang tadi ya. Saya ulang lagi ya di sini. Oke. Di sana semoga bisa kelihatan. Tulisannya ada sievert gitu ya. Tulisannya kayak gini. Sievert. Oke, disingkat SV ya. SV. Oke, dan 1 SV itu sama dengan, kalau berapakah milisievert? Oke, milisievert itu sama dengan 1000. 1000. Jadi 1000. Nah, sekarang kalau ini seperti ini. Dan aturan dari Bapeten itu dari Bapeten ya, Kawan, dingin. 20. Itu adalah yang bisa diterima oleh pekerja radiografi selama 1 tahun itu adalah 20 milisievert. Ini Bapeten dia adalah 20 milisievert. Seperti itu. Oke ya? Iya, Pak. Oke. Saya hapus dulu ya. Oke. Nah, sekarang tadi 20 milisievert. Jadi itu adalah setahun ya. Mana tadi? 20 milisievert per tahun ya, atau per tahun bahasa Inggris per year. Oke. Nah sekarang kita ngobrolin sederhananya. 1 tahun sederhananya kalau dibagi dalam minggu itu kita bikin mudah aja ya. 1 tahun itu ada 50 minggu ya. 1 tahun ada 50 minggu kan. Dan kalau 1 minggu kerja, biasanya rekan-rekan itu kerja 1 minggu normalnya itu 40 jam ya, 40 jam per minggu kan? Oke. Iya, Pak.
Berarti, Pak. jadi dalam 1 tahun itu bekerja berapa jam? 50 minggu dikali dengan 40 jam. Berarti ada 50 dikalikan 40 ya. Berarti kerjanya ada kerja normal. Ini kalau orang bekerja terus-terusan gitu ya. Terus-terusan kerja 1 tahun, itu nggak ngambil cuti lah gitu ya. Itu adalah 50 minggu. Oke. Dikali dengan 40 ya. Jadi ada sama dengan 50 kali 40 ada 2000 ya. 2000 jam per tahun. Oke, jadi kalau dihitung-hitung kita itu kerja, kalau semua kita kerja full selama setahun, kurang lebih ada 20 jam per tahun. Nah, sekarang kita mau ngitung nih. Jadi kalau semua tadi, yang 20 milisievert ini, itu kan masih per tahun ya. Kita mau hitung dalam per jam. Kalau per jamnya itu berapa? Nah, kalau mau hitung dalam per jam, maka adalah 20 dibagi dengan 2000 ya. Dibagi dengan 2000. Oke, ini ada satuannya milisievert. Oke. Nah, ini nanti per jam. Oke, ini sama dengan berapa? Sama dengan 20 dibagi 20 dibagi 2000 atau 1/100 ya. 1/100. Iya, 0,02. Oke. Oke, 1/100 milisievert. Gitu ya, per jam ya. Aduh, ini kok agak susah. Per jam. Oke. Oke, nah coba saya clear. Nah, tadi udah ketemu. 1/100 milisievert per jam ya. Per jam. Dan kita tahu 1 milisievert itu sama dengan 1000 ya. 1000 mikrosievert. 1000 mikrosievert gitu. Jadi 1 milisievert berarti ini sama dengan 1 dikalikan 1000 mikrosievert gitu. Dibagi dengan yang ini ya. Yang ini ke sini. Bagi 100. Oke. Ini adalah per jam ya. Jadi per jam. Jadi sama dengan 10 mikrosievert per jam. Ya, ini adalah normalnya seorang pekerja radiasi yang bisa menerima. Jadi kalau normalnya dia setahun dia kerja terus-terusan kena radiografi terus-terusan gitu ya, selama bekerja gitu ya. Ini dalam 1 jamnya yang dia bisa terima adalah 10 mikrosievert. 10 mikrosievert. Oke, ini yang bisa kita bisa diterima. Oke, dalam perhitungannya bisa dipahami ya. Oke, jadi intinya dari situ ada ya, satu pekerja radiografi dia bisa menerima 10 mikrosievert per jam. Gitu ya. Ini mohon ini dipahami dulu. Dipahami. Ini adalah satu yang satu yang bisa untuk patokan dulu ya, patokan. Ini untuk di Indonesia. Sebenarnya dengan asumsi selama setahun dia bekerja terus selama 2000 jam nembak radiografi terus. Nah, ini adalah yang bisa diterima oleh ini. Nah, sekarang sebenarnya untuk hitung-hitungan di sini ini ada rumit ya, ada rumit. Untuk menghitungnya itu ada cukup rumit. Nah, karena menghitungnya rumit, saya cari shortcut-nya. Saya lebih sering pakai cari shortcut daripada kita harus menghitung rumit. Maka dalam hal ini kalian bisa ke Google ya. Bisa ke Google, kalian ketik radiografi dalam bahasa Inggris tulisannya seperti ini ya. Kalkulator. Pro. Ursiltu bihi ilaikum wa yastaqribu rabbi qauman ghayrakum wa la tadurruna syai'a. Oke. Ya, oke.
Ya, di sini kalau ke Google, di Google ada radiografi kalkulator Pro, ketik saja. Di sini ada namanya, ada website nih. Websitenya adalah Red Pro Calculator. Bisa diklik ini ya, Red Pro Calculator gitu. Ini adalah kalkulator online untuk menghitungnya, ya. Nah, habis ini coba kalian di online kalkulator di sini pilih dosis ya. Dosis artinya dosis yang nggak bisa diterima oleh orang itu. Kita klik yang paling atas. Oke. Tadi dari online kalkulator dosis, atau situ pilih yang namanya ini nih, gamma activity untuk dosis rate-nya. Oke. Sekarang kita melihat, semoga di sana bisa kelihatan dengan baik. Oke, sekarang kita mau melihat, kita cari isotopnya disesuaikan ya. Contohnya tadi kalau kita pengelasan, kita menggunakan iridium 192. Iridium 192. Kita coba pilih di sini IR192 ini ada. IR192. Kita pilih iridium. Terus dosisnya kita pakai, tadi kita sudah ketemu ya, tadi pakai mikro ya, mikrosievert. Jadi kalau di sini mikro tulisannya USV, per jam, per hour. Jadi kita pilih satuannya mikrosievert per hour. Oke. Terus di sini ini iridium kalau kita pakai, kita beli dari Bapeten, dia satuannya biasanya dalam satuan Curie. Maka Curie itu satuannya CI. Kita pilih Curie. Anggaplah kita beli dari Bapeten waktu itu, dia masih lumayan bagus lah gitu ya, masih lumayan bagus. Anggaplah masih 40 Curie. Masih 40 Curie. Oke, masih 40 Curie gitu. Jadi masih baru nih. Bisa kalau baru masih gitu. Terus kita hitung di sini adalah distance-nya, jarak amannya berapa. Kita pilih satunya dalam satuan meter. Oke, dalam satuan meter. Sudah? Nah, sekarang kita masukkan. Kira-kira kalau kita nonton seorang sedang melakukan penyinaran radiografi, kira-kira jarak berapa aman sih kalau semua dia seorang pekerja radiografi yang nembak terus-terusan tadi ya, nembak terus-terusan itu berapa sih jarak amannya? Kita kasih coba ya, kita hitung aja. Cuma kalau kita berdiri 20 meter dari orang yang sedang menembak radiografi. Kita beri 20 meter. Kita masukin angka aja. Oke, 20 meter. Habis itu kita kalkulat ya. Kalkulat. Bismillah. Nah, setelah kita hitung 20 meter, ternyata pada jarak 20 meter, kalau semua itu keadaannya terbuka, di sini yang dihasilkan adalah, semua bisa kelihatan di sana, hasilnya adalah 389,7 mikrosievert. Sedangkan kita tahu tadi, untuk seorang yang aman, itu adalah berapa tadi? 10 ya? 10 mikrosievert per jam ya. Sedangkan ini dapatnya berapa? Hampir 400 ya. Nah, jadi dalam ini aman nggak kalau dia bekerja terus-terusan dalam 1 tahun untuk segini? Enggak. Tidak. Nggak aman ya, nggak aman. Tapi kalau dia kerjanya sekali-sekali maksudnya gini, dia mungkin kerjanya seminggu sekali lah gitu ya, seminggu sekali itu pun hanya 1 jam gitu ya, ini mungkin bisa jadi masih aman. Ini kan hampir 40 kali lebih ini ya. Kalau semua gini, satu minggu kan pada 40 jam kan, ini kan hampir 40 kalinya dari 10 mikrosievert kan ini ya, 39 kalinya lah 39. Kalau dia kerjanya dalam 1 minggu cuma 1 jam saja untuk nembak, ya nggak apa-apa dia dalam 20 meter gitu. Tetapi kalau dia dalam semingguan dia nembak radiografi terus, nah ini nggak aman bagi dia. Bisa dipahami ya logikanya? Bisa dipahami? Bisa ya. Artinya ini kalau tadi kata-kata 10 mikrosievert per jam itu apabila seorang pekerja radiografinya dia selama 1 minggu 40 jam dia nembak terus-terusan. Padahal pada kenyataannya seorang petugas radiografi ke lapangan itu nggak langsung nembak ya, nggak dia bawa tas radiografi habis itu begitu datang langsung dibuka langsung ditembak gitu. Enggak. Pada kenyataannya dia setup terus harus persiapan apa, biasanya bisa sampai 2 jam 3 jam itu untuk setup dahulu. Baru setelah setup 1 jam 2 jam 3 jam habis itu udah dikasih nama, dikasih ini itu 2 jam 3 jam udah selesai,
habis itu dia baru nembak kan? Baru nembak. Dan kalaupun nembak, kadang-kadang nembaknya itu dalam hitungannya itu bukan jam-jaman ya. Nembaknya itu nggak jam-jaman pada kenyataannya real. Paling hanya beberapa menit. Paling hanya beberapa menit. Paling berapa? Mungkin 3-4 menit gitu ya. Paling lama. Ya mungkin ada kalau dia agak tebal bisa 5 menit gitu ya. Nah itu jadi itu kalau kita bisa perkirakan orang itu kalau satu hari mungkin nembaknya 2 kali gitu ya. Dalam satu hari dia nembaknya 2 kali. Jadi anggaplah sekali nembak dia 5 menit gitu ya. 5 menit berarti kali 2 berapa? 10 menit ya. Cuma 10 menit. Jadi satu hari paling nggak dia cuma 10 menit. Jadi kalau seumpama dia jaraknya 20 meter, masih aman nggak sebenarnya kalau secara logika? Ayo, secara logika masih aman nggak? Kalau orang yang kayak tadi, orang kayak tadi. Ya, masih aman nggak? Jadi semua satu hari ada satu orang gitu, satu orang nggaklah namanya Andi gitu ya. Andi dia melakukan pekerjaan menembak di mungkin di semua lah gitu. Dia nembak di semua, ada pekerjaan pipa cukup banyak gitu kan. Oke, dan dia untuk ke pipa itu dia nembak itu paling satu hari nembaknya cuma 2 kali aja. 2 kali aja. Dan sebelum nembak dia preparasi dulu kan. Bikin ini, bikin itu, untuk mempersiapkan naruh filmnya, dilekatkan ini, dilekatkan segala macam. Dan setelah preparasi itu semua, dia ternyata makan waktu 2-3 jam. Begitu sudah selesai 2-3 jam, ditembak, jedet. Terus apa yang selama penembakan paling hanya 5 menit saja. Nah, kalau 5 menit saja artinya dia sedikit banget ya, sedikit banget. Kasus ini baru berbahaya kalau orang kalau tadi masih ingat di awal 10 mikrosievert itu baru berbahaya kalau orang itu selama 1 minggu 40 jam nembak terus. Nah, itu baru berbahaya. Selama 1 tahun baru seperti itu baru berbahaya. Tapi kalau ini kenyataan walaupun ini dia melebihi 10 mikrosievert, dia belum tentu berbahaya kalau pekerjaannya tidak intens seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa, Pak. Bisa. Ya, intinya adalah bergantung dengan jenis pekerjaannya. Jadi kalau pekerjaannya intens, pertanyaan begini, Pak, ada nggak jenis pekerjaannya intens? Ada. Di mana? Contohnya kalau dia bukan pekerja lapangan, tapi dia nembak, tetapi dia nembaknya di ruangan, di fasilitas. Ruangan. Ya, di dalam ruangan. Nah, bisa jadi dia nerima terus-terusan mungkin dari semua gitu ya, semua ternyata ngasihnya part-part kecil gitu, part-part kecil ya udah taruh sana ada ribuan gitu mau disuruh dicek semuanya ya. Nah, harus indoor gitu ya udah pilihlah di indoor. Kalau indoor pekerjaannya kan cuma satu ya, dia terus-terusan. Nah, baru hal seperti ini diperhitungkan. Nah, sekarang menariknya gini, kalau indoor otomatis dia ada pelindungnya ya. Kalau bedanya outdoor sama indoor, kalau indoor itu ada, kalau tadi sebentar ya, saya perlihatkan. Kalau ini adalah outdoor ya. Ini adalah di outdoor. Seperti ini. Kalau ini, nah ini indoor. Indoor itu biasanya ada pelindungnya. Ada pelindungnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, kalau ada pelindungnya, maka di sini kita bisa klik. Di sini ada Add Shielding. Diklik. Nah, di sini muncul nih. Muncul. Add shielding artinya dikasih pelindung kita, di pelindung. Jadi namanya orang kalau di fasilitas indoor dia akan dilindungi ruangannya. Nah, ruangannya dilindungi yang paling bagus itu adalah ini, lid. Timbal yang tadi udah kita bahas, timbal ya. Kalau orang mancing namanya timbal. Oke. Nah, timbal ini kadang tipis saja udah cukup bagus gitu. Tipis saja sudah cukup bagus. Nah, sekarang kita coba kita kasih semama cuman tebalnya 1 cm juga. Tebalnya 1 cm ya. Kita kasih timbal 1 cm. Kita kasih timbal dan kita 1 cm. Dan ini semuanya sama. Tadi kita menggunakan iridium dengan satuan masih 40 curie. Kita berdiri pada jarak 20 meter. Ya, saya kurangi lah karena ini di indoor, nggak mungkin juga 20 meter ya. Mungkin 5 meter saja. 5 meter. Tapi di 5 meter itu dia ada pelindungnya. Ada pelindung apa? Timbal. Dengan tebal berapa? 1 cm. Dengan tebal 1 cm. Oke. Coba kita kalkulate. Dan
dengan jarak 5 meter saja, dengan timbal 1 cm, dia dosis yang diterima oleh si orang itu adalah 700. Jadi mungkin, wah ini masih cukup, masih kurang mungkin, kurang aman gitu. Kalau kurang aman, oke lah kita tambah lagi timbalnya contohnya. Jadi 2 cm. 2 cm. Kita kalkulat lagi. Nah, dengan ditambal 2 cm dia sudah cukup berkurang, jadi tinggal 140 mikrosievert per jam. Ya, kalau dia nggak menembak terus-terusan gitu ya, selama 1 minggu gitu ya. Mungkin 1 minggunya total dia, ini berapa? 14. Kalau 40 dibagi 14. Anggaplah dia sekitar 3 jam aja total. 3 jam per minggu dia menembak. Kalau dia nembaknya 3 jam per minggu, ini masih aman. Nembak total gitu, di total jamnya terkena paparannya 3 jam per minggu gitu. Orang ini masih aman lah gitu, insya Allah. Gitu ya? Bisa dipahami di sini? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, ini kalau dia menggunakan timbal. Sekarang kita coba kalau memang menggunakan beton. Kan ada juga pakai beton ya, kayak beton. Nah, kalau beton biasanya cukup tebal. Satunya mungkin kalau 2 cm, nah inilah ya. Oke, anggaplah kita pakai beton dengan ketebalan setengah meter. 50 cm ya, 50 cm. Kita bandingkan nih, beton dengan ketebalan 50 cm setengah meter dengan yang tadi, timbal yang 2 cm. Kita lihat, kita kalkulat. Oke, beton 50 cm dapatnya 5. Oh, kecil sekali ya. Oke, berarti coba kalau 10 cm. Betonnya 10 cm. Oh, tinggi juga. Mungkin coba betonnya 20 cm. 800. Tadi 140 ya? 140 ya? 30. Saya coba ganti lagi. Oke, nah. Tadi, timbal yang berapa tadi? Timbal yang 2 cm dengan beton yang 30 cm, ternyata efeknya hampir sama untuk pelindung. Bisa dipahami ya? Jadi, timbal yang 2 cm, tipis ya, bayangkan 2 cm, dengan beton yang 30 cm, kurang lebih efeknya sama. Tadi di sekitar 140-an sekian ya. 140-an sekian. Gitu. Jadi kurang lebih efeknya sama. Coba kalau 29 cm. Saya coba 29 cm. Oke. Ya, sekitar 30-an cm berarti. 30 cm. Berarti hampir sama. Timbal yang 2 cm dengan beton yang 30 cm. Jadi memang kalau namanya timbal itu benar-benar sangat-sangat mengurangi radioaktif gitu. Makanya kalau kita melihat dari yang indoor itu pasti ruangannya dipakai lid, pakai dengan timbal. Biasanya pakai timbal dan biasanya nggak tebel-tebel ya. 1 cm atau 2 cm kadang udah cukup gitu. Gitu ya. Oke. Pak, itu tapi yang nembaknya dia tetap di dalam, Pak ya? Iya, tapi dia ada pelindung timbalnya. Jadi dia di luar ruangan. Jadi di luar ruangan, maksudnya gini. Sini. Nah, ini ya. Nanti nembaknya kan ada di ruangan ini nih. Ruangan ini dia nembak di sini. Nah, nanti kotak ini adalah kotak yang dilapisi oleh timbal. Kotak ini dilapisi. Nah, gitu. Nah, nanti terserah nanti apakah nanti orangnya bisa di sini atau orangnya bisa di mana. Yang penting memungkinkan tadi kerennya bisa ditarik untuk bisa mengeluarkan radioisotop lewat pigtail dan ada kolimatornya. Oke, dan yang paling penting di sini ini tadi adalah namanya kolimator ya. Kolimator ini benar-benar penting. Ada nggak di sini ya kolimator? Oke, nah ini adalah gambar kolimator. Semoga bisa kelihatan di sana ya. Ini gambar kolimator. Nah, kolimator ini penting. Jadi kalau keluarnya radioisotop nanti keluar di sini lewat kolimator seperti ini. Nah, kolimator ini memungkinkan dia nembaknya ke arah langsung ke logam las-lasan. Arah logam las-lasan. Dan ini kalau yang safety, dia pastikan dia ada di atasnya, logam las-lasan, ini nembak ke arah tanah. Sehingga nanti orangnya
orang dan tembok itu ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, sehingga nanti apa? Kalau ada di sini radioaktif, dia sudah terkurangi oleh kolimator ini, dan kolimator ini bisa cukup tebal ya. Bisa cukup tebal. Dan ini sangat-sangat mengurangi dari radioaktif tadi. Jadi ini penting banget namanya kolimator. Jadi pastikan kalau melakukan radiografi ada ininya. Ini pelindungan awal sebelum pakai yang timbal, sebelum pakai yang tembok tadi, sebelum pakai yang jarak. Ini pelindung awal dari sinar-sinar, terutama sinar radioaktif dari gamma ya. Gamma ini seperti ini. Ini ya. Keluarnya radioisotop lewat sini. Gitu. Oke, ini contoh batu bata yang terbuat dari timbal gitu. Ini terbuat dari timbal untuk disusun buat jadi temboknya gitu. Bisa dibentuknya seperti ini. Oke, seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, saya mau bertanya, untuk materi kali ini cukup berat atau gimana? Lumayan sih, Pak. Lumayan ya. Okay. Lumayan, Pak. Lumayan. Oke. Tapi paling tidak gini ya, kita kenalan dengan beberapa istilah-istilah di sini. Jadi memang kemarin saya sengaja nggak memberikan ini di awal gitu ya, karena memang kita terkait dengan beberapa perhitungan-perhitungan. Dan untungnya untuk perhitungan sebenarnya tadi di awal dari tadi pagi saya itu mau memberikan kalian rumus-rumus gitu loh untuk menghitung gitu. Tapi ternyata tadi jam 5 sore saya menemukan website ini. Website ini baru saja temu tadi jam 5 sore, dan begitu saya lihat ini ya zaman sekarang kalau udah ada yang dimudahin seperti ini ya kalian gunakan lah. Ini jangan jauh lebih mudah untuk menghitung. Daripada harus menghitung pakai rumus kan. Kalau menghitung pakai rumus, apalagi kita belajar online kayak gini, agak-agak susah ya untuk ini. Nah, ini dimudahin banget untuk menghitung. Dan kalian bisa otak-atik di sini. Tapi paling nggak untuk tahu ini kita harus tahu satuannya dulu ya. Satuannya dulu. Saya ngasih contoh lagi. Contohnya kalau kita memberikan di sini adalah pakai kobalt gitu, pakai kobalt. Kita pilih aja di sini kobalt. Kobalt kan kobalt 60 ya. Kobalt 60 kita pilih CO. Nih, kobalt 60. Kita pilih kobalt 60. Dosisnya masih sama, USV per jam, gitu. Terus di sini kita pakai contohnya, kalian bisa coba-coba 20 Curie. Nah di sini satuannya pasti pilih yang Curie ya. Oke. Terus pengen tahu nih jarak yang aman berapa sih? Ya pilih ketik aja 50 meter. 50 meter masih aman nggak sih? Gitu. Kita calculate. Dan di sini pada jarak 50 meter ternyata masih 76 mikrosievert. Nah, ini masih kalau semua secara umum ini masih ya kurang-kurang aman juga sih kalau kita pakai yang aturan 10 mikrosievert per jam ya. Udah kita coba perjauh lagi. Cuma kita pakai 100 meter gitu, pakai 100 meter. Nah, 100 meter udah 16. Atau kita coba lagi 125 meter gitu. Oke, 125 meter ya, hampir 10 lah ya. Berarti ya sekitar 120 meter. Ya, berarti jarak sekitar 120-an meter gitu. Jarak yang aman. Oke. Jadi gini, jadi nanti kalau ada orang lihat radiografi, kalian jauh-jauh aja lah intinya sebenarnya ya, jangan nyandar dekat. Ini adalah ya kita kalau pakai aturan 10 mikrosievert per jam. Tetapi kalau seumpama dalam setahun kalian nggak ngelihat itu setiap hari, contohnya ngelihatnya dalam 1 bulan paling ngelihatnya sekali doang gitu. Jadi dalam 1 tahun ngelihatnya cuma 12 kali gitu ya. Ya ini jarak ini terlalu aman ini terlalu aman. 10 mikrosievert ini terlalu aman. Jadi nggak apa-apa lah kalau kalian cuma melihatnya sebulan sekali gitu. Kita pakai jarak yang 20 meter gitu ya. 20 meter. Jadi kenanya 50 mikrosievert itu nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa. Toh kita cuma 1 bulan kena sekali doang gitu. Jadi nggak gitu-gitu
masih aman sebenarnya, masih aman. Nggak begitu-gitu masalah banget lah insya Allah. Gitu. Kalau sebulan sekali ngelihat, dan sekali ngelihat juga dia nembaknya paling nggak sampai 1 jam kan ya, nembaknya paling 5 menit, 10 menit. Jarak 20 meter masih insya Allah masih aman. Karena kita tidak melihatnya dalam setiap hari atau kita jarang-jarang. Saya sendiri aja yang ini paling lihat dari seumur hidup saya paling hanya 4 kali gitu saya sama ini. Dan saya ngelihatnya juga dalam kejauhan paling jarak sekitar 20 meter gitu ya. Ya masih relatif lebih aman lah gitu. Apalagi kalau ada nembak gitu lebih baik kita berlindung di belakang tembok gitu. Intinya jangan coba dekat-dekat gitu ya. Jangan coba dekat-dekat lebih dari 20 meter gitu. 20 meter itu jarak yang saya rasa apa ya? Ya inilah jarak paling dekat yang bisa didekati pada saat ada orang melakukan penyiaran radiografi. Oke. Ada pertanyaan lagi semuanya yang mau dibahas? Pak, kalau misalkan dia nembak facial gitu kan, Pak. Itu kan besar. Dia itu nembaknya itu sekali nembak atau semua joinnya itu dia atau per join atau gimana dia, Pak? Oke. Oke, ya. Itu bisa facial atau kadang-kadang kita ada juga ngelihat ada pipa ya, pipa yang diameternya 1 meter gitu ya. Ya. Gitu. Itu ada beberapa teknik ya, ada teknik-teknik penyinaran, namanya teknik penyinaran. Insya Allah kita bahas di minggu depan deh teknik-teknik penyinaran. Jadi itu contohnya kalau pipa ya, kalau pipa itu kita bisa menaruh sumber radioaktifnya itu di dalam pipa. Kalau pipanya memungkinkan itu masuk ke dalam gitu. Nah, habis itu nanti karena kita tahu namanya radioaktif itu bisa seperti sinar ya, sinar dia bisa menyebar ke semua arah gitu. Maka nanti kolimatornya pun jenis kolimator yang bisa menyebar ke seluruh arah gitu. Nah, bayangkan kalau semua pipa ya, nah ini kurang lebih kalau di facial atau segala macam bisa bayangkan. Oke. Kalau kita mau pakai pipa, pipa itu kan melingkar ya, melingkar. Nah, kalau melingkar itu nanti ya naruhnya di filmnya di sekelilingnya gitu. Tadi saya jangan salah persepsi. Facial yang kayak kita ini dah, kayak menggerinda gitu. Yang bulat gitu ya, Pak. Facial. Ya. Hah? Facial Pak, yang facial. Oh, facial. Oh, sorry ya, facial. Ya. Facial yang melingkar, mirip dengan pipa lah ya, yang gede-gede gitu ya. Oke, kurang lebih mirip dengan Pak. Facial yang gede ya. Iya. Itu saya rasa mirip dengan pipa. Ya memang itu bisa di dalam. Oke, kalau coba saya perlihatkan zaman ada nggak ya? Large pipe radiografi apa nih? Oke, ya, sebentar ya. Saya share screen dulu. Oke, ini ada gambar sekilas bisa kelihatan di sana. Ini kalau cuma di dalam pipa ya, pipanya saya rasa hampir sama-sama dengan facial tadi. Nah, kalau di dalam pipa gini, ya ini alatnya kita taruh di dalam gitu, taruh di dalam seperti ini ya. Nah, nanti ini kan kita lihat sekeliling ini kan di las-lasannya nih, las-lasannya ini kan. Oke. Nah, ya ini foto waktu saya zaman muda dulu ya, ini ya. Bercanda. Oke, jadi las-lasannya ada di sini dan nanti biasanya diatur ada di sini sekitaran radioaktifnya. Nah, nanti filmnya dibikin memutar. Kurang lebih ada nggak ya di sini? Nah, ini kalau tampak dari sampingnya.
Nah ini kalau tampak dari sampingnya, kalau ada pipa yang besar gitu ya, pipa yang besar gitu ya. Ini adalah gambar sumber radioaktif gitu ya. Oke. Ini kalau tampak dari samping bentuknya bulat, ini tampak dari samping kalau pipa atas sama pipa bawah. Lasanya ini, lasanya. Ini bayangkan ini memutar ya. Lasanya memutar di sini. Nah, sumber aktifnya taruh di tengah. Nah, nanti yang bagian atas ini sama bagian bawah ini adalah filmnya. Nah, filmnya ini dibikin melingkar, filmnya melingkar. Jadi sekali nembak, nanti filmnya banyak ditembak. Nah, sekali nembak bisa buat semua satu las-lasan ketembak semuanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti pinter-pinternya orang di lapangan gitu. Sebisa mungkin orang itu melakukan penembakannya sesingkat mungkin gitu. Jadi dia mendesain tempat-tempat yang kalau bisa sekali nembak bisa banyak yang bisa didapat filmnya. Begitu. Silakan, ada yang mau didiskusikan lagi? Gimana? Belum ada, oke. Ya. Belum ada. Terima kasih ya. Saya terima kasih cukup banyak yang bertanya untuk hari ini. Kalau nggak ada, kita bisa saling bertanya juga nanti di grup gitu ya, kalau ada gimana gitu. Oke, hari ini kita temanya hanya terkait dengan K3 saja ya, dan itu pun sebenarnya untuk normalnya kalau di kelasnya Bu Nurul, ini yang saya berikan tuh baru 1/4-nya gitu sebenarnya. Cuman kelas pagi tahun kemarin ya, semester ini, yang dia berikan tuh baru 1/4-nya. Jadi ya mohon maaf, ini saya juga keterbatasan ilmu gitu ya, saya juga nggak tahu detail banget untuk masalah undang-undang dan sebagainya, tapi yang saya paham secara umum saja gitu. Tapi yang bisa saya berikan di sini paling tidak, tadi cukup menarik, kalau semua kalian paham basicnya, kalian bisa bermain-main di tadi website ada namanya radiografi kalkulator gitu. Kalian bisa melakukan perhitungan di sini. Atau jangan-jangan kalau kalian menemukan di aplikasi kadang suka ada gitu buat radiografi kalkulator gitu, ada seperti itu. Nanti kita juga bisa menggunakan aplikasi untuk perhitungan yang lain. Pakai aplikasi. Zaman sekarang udah aplikasi ya gitu. Kalau bisa pakai itu saja untuk memudahkan. Oke, kalau sudah saya cukupkan sampai di sini. Kita udah 1 jam lebih ya. 1 jam 10 1 jam seperempat. Oke, terima kasih semuanya. Kalau ada gimana nanti bisa obrolin di grup ya. Oke, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam.